Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam hidup ini harus memiliki prinsip, harus memiliki pandangan hidup, kemudian keteguhan dalam hidup. Apa yang harus kita miliki? Yang pertama, prinsip selalu kita berada di jalan yang benar. Selalu kita melakukan yang terbaik. Mengapa demikian? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang engkau lakukan adalah untuk dirimu sendiri, dan sesungguhnya keburukan yang engkau lakukan adalah untuk dirimu sendiri juga. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, itu efeknya akan kembali kepada kita, baik itu dalam berupa amal soleh, dibalas kebaikan oleh Allah, baik melakukan keburukan akan dibalas oleh Allah keburukan, bahkan tidak hanya di dunia, di akhirat lebih parah lagi. Jadi kalau kita sudah punya prinsip hidup seperti itu, maka yang ditegakkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak pandang kepada siapapun, sekalipun kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, apalagi kepada orang lain. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini, kalau tidak ada kemaksiatan, kejahatan, kezoliman, kebodohan, itu akan dibiarkan. Kesesatan itu akan merajalela, dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita, ya. Tugas tanggung jawab, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisan, fa illam yastati fa bi qalbi. Dan kata Rasulullah, ketika kita melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan, kekuasaan, ya kan? Dan apabila kita tidak mampu dengan tangan kekuasaan, maka kita cegah dengan lisan. Tak mampu kita mencegah dengan lisan, cegah dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi prinsip yang seperti itu hendaknya ada pada diri setiap muslim. Jangan hanya kepada orang-orang tertentu, baik kepada pemimpin, baik kepada siapapun, pejabat, aparat, masyarakat, dan itu tidak dilihat. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak pandang bulu, baik keluarga, baik saudara, tidak pandang bulu. Kita harus punya prinsip seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, termasuk kita meluruskan yang menyesatkan, yang membuat orang tak ngerti atau membuat orang tersesat, itu kita luruskan. Memang harus begitu, Islam itu harus begitu. Kita saling menasihati, siapapun itu. Andai kata saya salah pun juga saya terima dengan masukan nasihat dari siapapun. Harus begitu. Jangan kita keras kepala, mentang-mentang kita orang yang pejabat tinggi dinasihati oleh bawahan nggak mau. Ini termasuk adalah sesuatu sikap yang amat dibenci oleh Allah. Itu sikap sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran. Ya, sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Itu sombong tuh. Tidak menerima kebenaran, menganggap remeh manusia, ya. Jadi sombong itu bukan kelakuan yang pamer harta, itu sikap ria, itu ya, ria, pamer harta, ingin dipuji. Tapi kalau sombong ini ketika dia diberikan nasihat, dia salah, dia tidak merasa gitu, dia nggak mau, padahal itu jelas fakta ilmiahnya salah gitu ya. Nah, itu sombong namanya. Sombong ini adalah sifat iblis. Dan saya punya prinsip, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak pandang kepada siapa. Di masa corona saya kritik pemerintahan Jokowi. Corona ini buatan manusia, ibadah tuh jangan diapa. Ini aturan Allah sudah ada begini, ngapain sholat di jarak-jarak. YouTube saya itu saya sampaikan tuh di YouTube itu. Bukan tidak ada saya mengkritik siapapun, saya kritik, saya termasuk orang-orang yang patuh sama Jokowi waktu itu. Saya ceramahin semua di YouTube, itu ada semua itu. Kenapa? Karena punya prinsip kebenaran. Kita tidak takut kepada siapapun, takutnya kepada Allah. Kemudian kita menegakkan kebenaran. Kalau kita berada dalam kebenaran, Allah bersama kita. Jadi kita tidak takut begitu. Nah, jadi begitu punya prinsip. Siapapun nanti Indonesia ini, termasuk bukan Indonesia juga, kalau kita untuk meluruskan itu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu kepada siapapun, selagi kita di muka bumi Allah ini, bumi ini milik Allah. Jadi kita harus ikut kepada aturan Allah. Nah, kita senantiasa meluruskan siapa-siapa saja yang perlu kita beri edukasi supaya tidak menyalahkan atau tidak menyesatkan, tidak membuat orang salah dalam mengambil sikap.
termasuk saya mengkritik, meluruskan pesulap merah ya. Islam itu harus saling meluruskan. Nah, pesulap merah ini kan istilahnya ya orang Islam juga ya. Kan supaya kita tujuannya supaya dia selamat gitu. Supaya jangan orang nanti banyak menderita gara-gara dia. Kita kan tahu Indonesia ini terkenal mistiknya. Ya, terkenal mistik sihirnya, terkenal luar biasa. Jadi jangan kita menutup-nutupi sehingga orang ketika ada masalah disantetnya lalu sakit parah tak terobat mati neraka jahanam tuh yang membunuhnya itu, dan kita malah menutup-nutupi ikut kayaknya kerjasama seperti orang-orang yang kerjaannya menyantet orang. Kita tutupi nggak ada santet itu, berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, mati kita gara-gara kita nggak pandai mengobatinya, nggak tahu kita datang kemana, nggak kita datang ke orang yang soleh, orang pintar, ruqyah atau apa segala macam, ke tabib. Akhirnya kan itu berapa banyak rakyat Indonesia ini yang tercekoki dengan ulah perkataan yang menyimpang ya. Itu sudah menjadi rahasia umum, jangan ditutup-tutupi supaya orang tahu, supaya antisipasinya kalau sakit ya kan, supaya sakit itu berobat ke tabib dan ke dokter, begitu. Jangan dokter aja percuma kalau kena sihir, siapapun dia, mau ustadz mau ulama, dia tidak peduli kalau sihir itu. Mengapa demikian? Saya sudah pernah menangani, dia tidak peduli orang besar, imam besar, orang kecil, orang apa. Nah, apalagi kita tutup-tutupi, mengantarkan nyawa nanti itu dibiarkan penyakit sihir itu ya. Nah, jadi jangan kita jadi orang yang senantiasa berada menutup-nutupi kebenaran ya, supaya selamat orang. Karena edukasi kita Sulap Merah mengedukasi begini sebenarnya itu ada, cuma rahasia tersembunyi. Ya sudah, kalau orang sakit begini-begini berobat ke tabib, ke dokter, boleh diruqyah, boleh datang ke orang pintar. Begitu. Jadi orang kan sakit berobat sehat ya, jangan kita menjadi kelompok orang-orang yang menjadi pelindung-pelindung atau bersama orang-orang yang menyihir, menyantet itu kan perbuatan dosa besar, itu nggak boleh kita, apalagi ditantang orang, mana santet, kalau ada tunjukkan saya, aku hadiahkan rumah. Itu sama dengan dia mengundang dia masuk ke penjara. Begitu caranya. Orang kalau dinampakkan begitu tuh jelas bisa dilaporkan ke polisi, masuk penjara. Itu kan namanya apa namanya itu ya, menantang tapi kepada hal-hal yang dilarang oleh pemerintah, oleh undang-undang. Kan tidak masuk akal itu. Tidak akan ada yang mau istilahnya menunjukkan sihir santet di depannya. Paling-paling mengatakan aja begitu. Orang-orang yang pintar menyantet itu paling-paling mengatakan aja. Begitu kepada pesulap merah ini. Harus apa ya, harus luruslah kita. Jangan menutup-nutupi seperti itu. Tujuannya supaya orang selamat, kalau sakit itu bisa berobat ya. Jadi begitu.